Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun sahabat SPM berada, kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel, edisi 15 September 2021. Pada edisi ini, sama seperti biasanya, kita akan nge-recap IHSG apa yang terjadi pada perdagangan kemarin nih, tanggal 14 September 2021. Dan kira-kira emiten apa sih yang menarik untuk trading pada perdagangan hari ini, tanggal 15 September 2021. Sebelum kita mulai nih, jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, subscribe, serta komen di bawah ini ya. Biar kontennya makin berkembang dan semakin semangat dan bermanfaat bagi orang banyak. Jempolmu sangat berharga bagi orang lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, you check it out. Review saham IHSG dan analis teknikal harian tanggal 15 September 2021. Ini adalah perdagangan atau pergerakan indeks harian yang ada di Bursa Efek Indonesia. Secara overall, pergerakan-pergerakan IHSG atau dalam hal ini indeks yang ada di bursa itu hijau royo, terutama IHSG-nya yang tercermin positif 0,67. Hal ini tidak terlepas dari euforia dari market atau sentimen positif dari market akibat kebijakan dari pemerintah, yaitu menurunkan level dari level 3 ke level 2 untuk di beberapa daerah tertentu, khususnya di Jawa Bali gitu. Hal ini menggerakkan roda perekonomian bahwa kita akan kembali lagi ke new normals yang dimana pembatasan-pembatasan yang cukup ketat kemarin sudah bisa dilonggarkan. Salah satunya wacana adalah bioskop ya yang akan digulirkan kembali. Ini mendongkrak banget sentimen positif ke market itu sendiri gitu. Sehingga ada top gainers yang meresponnya dengan positif. Dan ini yang kita rangkum dalam yang namanya top gainers. Ada 7 kurang lebih, ada WH, Pola, INCF, ASMI, Bika, Fish, dan BSSR. Yang menarik tuh WH sampai 35%, ARA 35%. Bayangin loh ya. Coba kita dapat dari 10% sampai 20% udah bisa kibas-kibas itu. Itulah indahnya dengan yang namanya Bursa Indonesia itu sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk berinvestasi di saham, khususnya kalau teman-teman ingin trading harian, bisa pantengin channel ini. Lanjut, setiap adanya gainer selalu ada yang namanya losers. Ini adalah top losers pada perdagangan hari ini, pada kemarin ya, tanggal 14 September 2021. Ada TPMA, SCNP, CTBN, Laba, Poli, Pecar, dan PTDU. Dan ini adalah pergerakan IHSG dalam sehari, yaitu pada tanggal 14 September 2021. Lihat, pada saat market buka, langsung nukik tajam. Ini menandakan sentimen positif yang luar biasa besar. Setelah itu dia berkonsolidasi selebihnya. Tapi lonjakan ini berapa poin yang dilewatkan untuk menaikkan hingga ke ini tertinggi pada perdagangan bursa buka, atau istilahnya dalam bahasa teknikal membentuk gap. Apakah membentuk gap itu baik? Secara tempo jangka dekat itu baik, tapi kalau secara jangka tempo menengah, candle akan menurun, akan mencoba untuk menutup gap. Artinya untuk swing trading ini adalah momentum untuk istilahnya bisa take profit kayak gitu, dan masuk lagi pada saat dia mencoba untuk menutup gap. Tapi kalau untuk trader harian, ini adalah kesempatan untuk teman-teman semua sahabat SPM untuk meraih untung atau cuan sebanyak-banyaknya di bulan September ini. Dan inilah pergerakan asing. Lagi-lagi asing membeli di BKSL, lagi ramai banget sih BKSL ya, Sentul ini karena kasusnya dari Rocky Gerung ya, mengenai sengketa lahan, dan ini cukup mendongkrak saham dari BKSL hingga asing dari semingguan udah masuk gila-gilaan, hampir lebih mungkin 5 miliar ya masuk di BKSL.
Lalu yang kedua ada Zing, Buka, BBRI, Pegas, dan IPTV. Top Net Foreign Sale, ada Friend, Era, Antam, Kepig, Film, dan BWPT. Selanjutnya adalah Pom-Pom News. Apa itu Pom-Pom News? Jadi Pom-Pom News itu adalah berita yang dimunculkan oleh seseorang, oleh lembaga ataupun yang lainnya dengan tujuan pesanan untuk adanya agenda tertentu. Salah satunya yaitu adalah untuk menaikkan market, baik itu menuju ke sentimen positif ataupun ke sentimen negatif. Ini ada beberapa yang gue pilih yang menurut gue menarik. Yang pertama, ada pegawai kimia farma jadi terduga teroris. Ini kata Kementerian BUMN. Jakarta, Detasemen khusus Densus 88 anti teror Polri telah menangkap 4 terduga teroris pada Jumat 10 September 2021. Sekarang tanggal 15. Gila. Harusnya kan kalau emang ini benar 10 tanggal 10 dong beritanya. Kenapa diulur sampai tanggal 15? Salah satu terduga teroris berinisial S merupakan pegawai perusahaan BUMN PT Kimia Farma. Ini akan menjadi sentimen negatif pada perdagangan hari ini. Jadi yang punya Kimia Farma, see you bye-bye ya. Bisa koreksi dalam dengan kasus ini. Lalu yang menarik, ini berita dari kompas.com ya. Yang menarik adalah tagline di Twitter dan di beberapa berita, yaitu adalah lawan keputusasaan, #jernihkan harapan. Sudah banyak keputusasaan, khususnya di bidang ekonomi, akibat pandemik ekonomi COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama meningkatkan ekonomi Indonesia. Jangan pernah takut. Salah satunya bagaimana meningkatkan ekonomi Indonesia adalah ikut serta dalam membangun negeri dengan cara memberikan modal kita. Jangan secara cuma-cuma tentunya, dengan tentunya pertimbangan profil resiko low, high, atau middle. Tapi bisa juga secara overall masuklah di perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental yang baik dan benar. Dengan kita menanamkan modalnya di sana, perusahaan tersebut akan memiliki modal untuk menggerakkan perekonomian, untuk menggerakkan usahanya, baik itu untuk beli bahan baku, untuk menggaji pegawai, dan lain sebagainya macamnya. Ya akhirnya akan balik lagi ke kita. Jadi jernihkan harapan tersebut, mari bangun, mari kita bersama-sama melawan COVID-19 di bumi pertiwi Indonesia kita ini. Dan juga inilah apa ya, menjadi salah satu yang ramai sebab banyak banget emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang mengalami atau berusaha untuk right issue. Apa itu right issue? Right issue itu sendiri adalah perusahaan-perusahaan yang melemparkan sahamnya kembali ke masyarakat. Artinya misalkan kepemilikan masyarakat dulunya 15% ditambah menjadi 20% kayak gitu. Apakah itu pertanda baik atau buruk? Tujuannya tergantung. Apakah untuk ekspansi atau menutup hutang atau biaya operasional gitu. Jika itu menutup hutang atau biaya operasional, maka ini akan menjadi pertanda buruk. Mungkin nanti di weekend ini gue akan ngebahas mengenai right issue ini yang lagi ngetren banget ya. Menjadi salah satu opsional yang dipilih oleh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan menengah ke bawah. Oke, kita lanjut dulu ke berita kedua. PT Bank KB Bukopin (BPKB) terus melakukan inovasi untuk memberi pengalaman menyenangkan kepada masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. PT Bank Bukopin (BBKB) terus melakukan inovasi untuk memberikan pengalaman menyenangkan kepada masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Tak terkecuali dalam hal pengalaman menabung, yang mana bagi KB Bukopin harus menjadi kegiatan yang nyaman, aman, sekaligus memberi pengalaman. Sumber dari iPodnews.com. Ini suatu berita positif atau berita pesanan, bisa dibilang kayak gitu, karena menggiring opini, melakukan inovasi, artinya di sini sentimen positif yang lagi dibangun gitu. Kita lanjut ke berita ketiga, yaitu adalah
Dow Futures naik tipis jelang rilis inflasi Agustus di Amerika Serikat. Kontrak berjangka futures indeks bursa saham Amerika Serikat tak banyak bergerak pada perdagangan Selasa 14 September 2021. Setelah indeks S&P 500 mengakhiri perdagangan Senin di teritori positif, kontrak futures index Dow Jones Industrial Average tumbuh 20 poin. Ini berita positif, ini akan berdampak ke IHSG, jadi bisa kemungkinan IHSG akan mengalami kenaikannya. Lanjut. Pandemi hambat bisnis pengusahaan jalan tol. Ini kondisinya. Berita dari CNBC Indonesia, bisnis jalan tol disebut Presiden Direktur Nusantara Infrastruktur Ramdhani Basri turut merasakan dampak pandemi di masa pembatasan mobilitas masyarakat terhadap penguasaan jalan tol. Namun diharapkan dapat kembali meningkat di masa pelonggaran aturan PPKM. Amin kalau itu benar. Tapi adalah penggiringan opini, sentimen yang dibentuk adalah harapan, hoping yang dibentuk, yaitu dengan adanya pelonggaran PPKM menjadi level 2, di sini tadi itu ada kata-katanya, merasakan dampak sehingga diharapkan, itu opini banget, suggestion yang terbentuk. Jadi untuk jalan-jalan tol itu bisa menjadi kenaikan walaupun tidak signifikan, tapi itu menjadi dongkrak sentimen positif berita yang mengakibatkan kenaikan di emiten-emiten itu. Contohnya seperti Jasa Marga, JSMR. Lanjut, pilih-pilih saham bank digital yang lagi rame nih. Bank digital, selalu bank digital dari beberapa hari lalu. Jakarta, berita dari kompas.com, sentimen bank digital masih terus mewarnai pergerakan saham-saham bank dengan modal mini. Saham-saham bank yang ingin dikonversi menjadi bank digital melanjutkan pergerakan liar. Wah, ini benar-benar ini ya, benar-benar kalimat apa ya? Kalimat paradoks gitu yang dibuat, pergerakan liar, seakan-akan ingin terus bertumbuh kayak kripto, naik nggak tahu ujungnya. Akhirnya pada saat tinggi banget orang pada masuk di situ. Pergerakan liar itu definisi yang bagus, penggunaan diksi yang bagus. Ada berapa yang klaim sudah menjadi bank digital dan saat ini sedang proses menuju bank digital. Ini akan selalu menjadi makanan empuk trader harian atau scalping untuk menjadi menu untuk yang namanya copet pada perdagangan khususnya hari ini juga. Dan ini adalah recap rekomen emiten tanggal 14 September 2021. Kemarin tanggal 14 September 2021 gue ngerekomen ada 4 emiten, yaitu AGI, AISA, ITMG, dan BBYB. Secara overall sesuai dengan target trading plan. Yang berbeda mungkin hanya ITMG yang tidak sesuai dengan trading plan, tidak masuk semuanya. Hal ini dikarenakan bahwa adanya sentimen berita positif terhadap mining itu sendiri. Ya, mengakibatkan langsung membentuk gap untuk dari ITMG. But it's okay, secara overall masih sesuai dengan trading plan. Jadi bagi teman-teman yang ingin untuk gimana sih sesuai trading plan, ikutin aja trading plan yang udah gue buat pada channel ini dan lu bisa aplikatifkan. Yang penting itu adalah disiplin. Dan ini adalah analisis teknikal buat hari ini tanggal 15 September 2021. Yang pertama adalah Pegas. Di sini gue pakai 2 indikator, ya mungkin agak sedikit beda dari kemarin-kemarin. Di sini gue pakai yang namanya William Alligator. Gitu. Bagaimana cara membaca William Alligator? Cara membaca indikator William Alligator adalah saat mulutnya membuka nganga. Ini nih, lihat nih pada ujung dia membuka nganga kan? Nih membuka nganga. Artinya di sini sentimen positif lagi dibentuk. Artinya dia akan melahap sebanyak-banyaknya untuk naik tinggi, gitu. Itu adalah sentimennya. Jadi Pegas akan mengalami kenaikan yang cukup menarik pada perdagangan hari ini. Walaupun secara RSI dia lagi menuju ke bawah nih, lagi jenuh jual. Jadi masih ada koreksi dulu untuk sementara sebelum akhirnya naik lagi. Jadi masih koreksinya nggak minimal lah dibandingkan kenaikannya pada perdagangan 15 September 2021. Beli di 1090, jual di 1100, cut loss di 1080, jual di 1115 sampai 1120,
kemungkinan naik 47,12%. Yang kedua adalah CCSI, sama, dia ngebuka, rahangnya ngebuka, dan lihat RSI-nya, dia udah berada di titik jenuh jual, membentuk golden cross, artinya dia akan menukik naik pada perdagangan bursa awal sesi nanti tanggal 15 September 2021. Ini belum diganti. Beli di 548 sampai 556, cut loss di 540, jual di 570 sampai 575, kemungkinan naik 53,43%. Lalu selanjutnya Excel, lihat mengangkat kembali ini si rahangnya, walaupun ada tekanan negatif ini dari RSI, jadi akan koreksi dulu di awal sih sebelum naik lagi gitu. Excel beli di 2800 sampai 2840, jual di 14. Wah, ini belum dibenerin ya. Excel beli 2800 sampai 2840. Oke, kita lihat dulu kalau gini untuk di Excel ya. Oke, untuk beli, untuk cut loss silakan 2% dari itu. Jadi kalau 2% dari 2800 itu sekitar 2600 atau 2700 untuk cut loss. Oh, ini untuk jualnya nih. Jadi cut loss-nya di 2700 nih. Ini kebalik nih. Jadi cut loss di 2700. Untuk jualnya itu bisa di 2990 atau di 3000 untuk dari emiten XL. Jadi jual di 2990 atau sampai ke 3000. Jadi cukup tinggi untuk kenaikan dari XL pada perdagangan hari ini tanggal 15 September 2021. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Mohon maaf jika kalau ada salah kata dan perbuatan. Silakan manfaatkan trading plan itu dan bisa masuk watchlist pada perdagangan hari tanggal 15 September 2021. Gua Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.